pemirsa, kembali lagi bersama kami Komunikasi News. Saat ini hujan deras mengguyur kota Gorontalo menyebabkan banjir di sejumlah pemukiman warga, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir yang terjadi sejak dini hari ini merendam sejumlah rumah warga dan menyebabkan akses jalan sulit dilalui. Warga tampak berusaha menyelamatkan barang-barang penting mereka ke tempat yang lebih aman. Tim gabungan dari Basarnas, BNPB, aparat, dan tenaga kesehatan, serta relawan kini masih melakukan proses evakuasi dan penyaluran bantuan kepada warga setempat. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir, berikut laporan reporter kami, Nurul, yang saat ini berada di tempat kejadian. Baik, Saudari Nurul, bagaimana kondisi di sana? Baik, Echa yang berada di studio melaporkan langsung di lokasi kejadian. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang terdampak oleh banjir, dikarenakan hujan deras sejak dini hari tadi. Air mencapai bawah lutut kaki orang dewasa, meski tidak terlalu tinggi, tetap mengganggu aktivitas para warga. Begitu juga dengan pengguna jalan. Untuk mengetahui kondisi warga sekitar, maka kami akan mewawancarai para warga yang terdampak oleh banjir. Kak, permisi ingin bertanya? Iya. Saat banjir mulai memasuki rumah, apa yang kau lakukan pertama kali? Pada saat banjir terjadi, saya dan keluarga sempat menyelamatkan diri dan kami juga sempat mengamankan barang-barang penting seperti dokumen, pakaian, dan makanan lainnya. Oke, selanjutnya, apa harapan sekarang ini dan kedepannya nanti terkait kondisi banjir saat ini? Harapan saya sekarang ini yaitu semoga kondisi cepat membaik dan kedepannya saya berharap pemerintah lebih cepat menangani banjir ini agar memperluas lagi saluran air dan bisa membagi bantuan secara merata kepada warga. Baik, terima kasih. Kak, permisi. Apakah listrik atau aktivitas rumah, begitu juga dengan aktivitas memasak, itu sempat terganggu diakibatkan oleh kondisi banjir? Ya, air bersih dan aktivitas memasak sempat terganggu karena adanya genangan air akibat banjir. Oh, baik, terima kasih. Baik, pemirsa, dari hasil wawancara bersama para warga sekitar, kondisi banjir saat ini memang tidak terlalu tinggi, namun tetap mengganggu aktivitas para warga. Bahkan, sejumlah warga harus memindahkan dokumen mereka agar tidak tergenang oleh banjir. Saya Nurul berada di lokasi kejadian melaporkan. Bantuan bagi warga terdampak banjir terus disalurkan oleh relawan dan tim gabungan di sejumlah titik pengungsian. Baik, sekarang ini saya sedang bersama dengan para relawan. Mari kita langsung wawancarai. Kak ingin bertanya, sebagai relawan, bantuan apa saja yang Kak berikan kepada korban banjir yang terdampak? Jadi kami sebagai relawan korban banjir membantu menyediakan makanan dan kebutuhan dasar warga, dan kami juga berharap warga tetap semangat dan tetap waspada terhadap musibah ini. Baik, terima kasih. Kalau Kak? Kalau dari kami itu langsung turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak dan membantu kebutuhan mereka selama banjir ini berlangsung. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, itulah tadi hasil wawancara kami dengan para relawan. Saya Nurul di lokasi kejadian melaporkan. Berikut laporan rekan kami Alia di titik lokasi lainnya. Meski banjir tidak terlalu tinggi, warga merasa aktivitas mereka terganggu akibat genangan air yang tak kunjung surut. Terluka dan menangis. Untuk lebih jelas lagi, saya ingin mewawancarai salah satu warga yang terdampak dari genangan air yang ada di area ini. Permisi Pak, saya ingin bertanya mengenai banjir yang terjadi dan genangan yang mengganggu aktivitas warga. Menurut Bapak, dampak dari genangan air tersebut apa ya Pak? Oke, jadi begini deh, saya mau sharing sedikit. Ini tentang banjir yang kurang lebih DP air ini tak genang-genang. Sebelumnya semalam itu sempat hujan deh. Terus kami masyarakat itu tidak tahu persis kalau semisal hari ini akan ada genangan air yang sampai segini. Air hari ini itu dari gunung dan sehingganya ini sampai masuk di rumah-rumah masyarakat. Jadi yang pertama kami selamatkan itu dek lebih ke anak-anak kami, terus dengan berkas-berkas yang penting, kurang lebih begitu dek.
Oh iya, baik. Apakah Bapak sempat panik karena banjirnya sudah mulai deras? Jadi kalau ada kebencanaan, ya pasti seluruh manusia panik karena tempat tinggal ternyaman manusia itu sudah kemasukan air. Oh iya, baik. Kita kembali ke studio. Hingga sore hari, banjir masih merendam sejumlah wilayah pemukiman warga. Tim gabungan terus melakukan evakuasi dan membantu warga yang terdampak banjir. Petugas gabungan turut hadir untuk membantu warga yang terdampak banjir. Jadi izin bertanya, kalau langkah-langkah yang dilakukan Basarnas saat ini apa ya? Kami membantu warga untuk membersihkan saluran air dan memastikan kondisi tetap aman. Untuk kendala-kendala utama dari pembersihan ini apa ya Pak? Masalah utama dari banjir pada saat ini yaitu adalah saluran air yang banyak sekali tersumbat sehingga air susah sekali untuk mengalir. Begitu saja. Oke, terima kasih. Bisa kita lihat tadi penjelasan dari para aparat yang telah kita wawancarai. Kita kembali ke studio. Banjir yang melanda sejumlah pemukiman warga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Hingga saat ini proses evakuasi dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan oleh tim gabungan di beberapa titik terdampak. Warga dihimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Pemirsa, sekarang saya sedang berada bersama BNPB dan relawan yang turut hadir dalam membantu warga untuk mengevakuasi banjir yang sudah ada sejak dini hari tadi. Oke, permisi Bapak dan Ibu. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang langkah-langkah apa yang telah diambil oleh BNPB dan relawan untuk membantu mengevakuasi warga-warga di sini. Kami membantu membersihkan lingkungan bersama warga. Dan juga harapan kami semoga kondisi ini cepat segera kembali normal seperti sedia kala. Oke, baik pemirsa, itu saja harapan dan masukan dari BNPB dan relawan. Kita kembali ke studio. Selain proses evakuasi dan penyaluran bantuan, aparat bersama pemerintah desa juga terus membantu mengatur kondisi di wilayah terdampak banjir serta menghimbau warga untuk tetap waspada. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu aparat desa dan saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana ke depannya untuk mengatasi banjir saat ini? Untuk saat ini, saya dan seluruh warga desa berupaya untuk membersihkan saluran air yang sekiranya bisa dapat mempercepat surutnya air yang tergenang. Dan untuk kedepannya, saya menghimbau kepada seluruh warga untuk dapat berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Di tengah proses penanganan banjir, tenaga kesehatan juga turut membuka posko medis darurat bagi warga terdampak. Sejumlah warga yang mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan mulai mendapatkan penanganan langsung di lokasi pengungsian. Selain membantu warga, tenaga medis juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan setelah terjadi banjir. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu tenaga medis yang berada di lokasi kebanjiran. Baik, Kak Adel, apa imbauan kepada masyarakat untuk saat ini? Oke, baik. Saya menghimbau kepada masyarakat bahwa selalu membersihkan diri pada saat di area banjir dan selalu menggunakan alas kaki di area banjir. Nah, selanjutnya, apakah ada penyakit yang perlu diwaspadai oleh para warga? Warga harus waspada terhadap gatal-gatal dan batuk-batuk akibat cuaca dingin dan air kotor dari banjir. Oh, baik. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para warga untuk mencegah DBD? Warga dihimbau untuk membersihkan area lingkungan dan jangan sampai ada genangan air agar terhindar dari penyakit. Oh, oke, baik. Itu saja terkait dari tenaga medis. Dan selanjutnya kembali kepada studio. Demikian laporan mengenai banjir yang melanda pemukiman warga. Semoga kondisi segera membaik dan masyarakat terdampak diberikan keselamatan.
Saya Eja dari Komunikasi News, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap waspada terhadap cuaca saat ini.